Halo guys, kembali lagi di Nina di Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul 44TH Period Survival Class. Melanjutkan di episode 7 dan 8 kemarin. Kali ini kita akan lanjutkan di episode 9 dan 10 ya. Episode 9. Kembali ke Seona dan Doyun yang akan dikejar-kejar oleh si monster tangan. Monster itu muncul dengan wujud hanya tangan saja, tetapi sangat besar. Doyun berteriak ke Seona buat kabur. Dengan mengetuk lantai, jari itu membuat binder buku dan melipatnya ke atas. Lalu mengejar Doyun dan Seona seperti tsunami saja. Dengan terbirit-biritnya, Seona dan Doyun lari kembali ke arah kelas. Dengan si tangan tetap terus mengejar mereka. Semakin lama, semakin cepat tangan besar itu mengejar mereka. Doyun pun merencanakan sesuatu dengan HP-nya. Dia mulai menyetel alarm dan membesarkan volumenya. Dan ketika alarmnya sudah siap, dia langsung melemparkan HP itu ke belakang untuk mengalihkan pendengaran si monster. Dan ternyata cara itu berhasil. Si monster teralihkan dan menggeplak HP-nya Doyun sampai jadi gambar. Sesaat mereka berdua terdiam karena melihat kejadian itu. Karena sumber suara sudah hilang, jadi si monster tangan pun kembali ke asalnya. Atau mencari lagi mangsa lain di tempat lain. Saking takutnya, Doyun dan Seona terdiam selama 5 menit setelah monster itu pergi. Beralih ke Wogun dan Soyun. Jadi Soyun berhasil mengejar Wongun yang melarikan diri, dan mereka terdiam di tempat pertama menemukan gambar murid itu. Soyun sangat marah kepada Wongu karena melarikan diri sendirian, dan itu membuatnya menjadi khawatir. Soyun menceramahi Wongu agar tidak menjadi penakut dan pemberani, agar bisa melindungi teman-teman yang lain. Lah, minimal gak kabur lah. Itu kan penyebab kekhawatiran bagi teman yang lain. Akhirnya Wongu pun sadar dan berniat gak bakal jadi penakut lagi. Insya Allah, katanya. Pada akhirnya, Doyun dan Seona bertemu kembali dengan mereka berdua. Dan tampang Seona dan Doyun sangat suram dan ketakutan. Ya iyalah, habis dikejar monster. Seona langsung memeluk Soyun, dan Doyun melihat gambar Jiwo di dinding dan menangis dengan hal itu. Karena mengenang masa-masa dengan Jiwo. Tidak tahu apa-apa, Wongu juga ikutan menangisinya. Singkat cerita, 5 menit lagi waktu istirahat mau habis. Dan tim A, yaitu timnya Doyun, adalah tim terakhir kembali ke kelas. Si Miji dari tim C menunggu mereka dengan cemas, karena sesuatu terjadi pada tim lain juga. Dan ternyata, tim D, yaitu timnya si Suko, meninggalkan Yerim di koridor. Lanjut episode 10. Di dalam kelas terjadi perkelahian antara Suko dan Sujin. Lalu datang Taehyun dan Nari yang kembali dari pencarian si Yerim. Tapi mereka berdua tidak menemukan Yerim dan kembali buru-buru karena waktu istirahat akan segera berakhir. Mereka menanyakan bagaimana ini ke Jungwo. Jungwo bilang, kita harus menunggu dulu sampai jam istirahat selanjutnya dan kita hanya bisa berharap semoga Yerim bisa menemukan kelas lain. Lalu datang tim A. Dan Soyun bertanya, si Yerim tidak kembali. Dengan lantangnya, Sujung berteriak ke Suko bahwa dia pembunuh dan si Suko harus segera diusir. Dengan betenya, si Suko bilang kalau dia sudah menduga Sujung akan seperti ini dan dia bercanda akan benar-benar membunuhnya, hehe. Lalu si Sujung pun mengkaku, kemudian kembali berteriak, lihat itu, dia sudah gila. Kemudian Sujin dari tim B ikut bicara. Dia bilang, aku sudah menduga ini, tapi aku tidak menyangka akan secepat ini. Sujin mengancam, kalau Yerim tidak kembali, si Suko bakal jadi pembunuh beneran, bajingan. Si Suko marah dan sepertinya akan baku hantam dengan cewek, tapi ditahan oleh Yenju, dan bilang, Sujin, kau bisa jaga mulutmu tidak? Anak-anak ini saling membalas makian di situasi saat ini, dan sikap mereka jadi semakin garang pada satu sama lain. Tepat sebelum mereka nyaris baku hantam, bel yang menandakan jam pelajaran berbunyi. Kita kembali 50 menit lalu, saat akan memulai membuat peta. Kita bakal difokuskan pada tim D, di mana saat Yerim jadi hilang. Dan tim D pun berangkat. Saat menelusuri jalan, si Suko membicarakan Jungwo, karena sikapnya yang mengatur-ngatur mentang-mentang ketua kelas. Suko tanya, dari mana sih SMP-nya Jungwo? Yenju bilang, dari SMP Gempo. Lalu Suko mengingat teman mereka yang pecundang bernama Kim Sangjin yang sering mereka bully. Jadi kayaknya si Suko dan si Yenju ini tukang bully guys. Saat menaiki tangga,
Suk-oh melihat Yerim menangis terus. Yerim menangisi kematian dari Pak Guru. Lalu Suk-oh menanyakan ke Yerim, "Kau kan duduk di paling depan. Apa benar kau melihat monster yang dikatakan Jungwo yang membunuh Pak Guru?" Mengingat itu, Yerim pun makin keras nangisnya. Dan Suk-oh kembali melanjutkan perjalanannya, naik ke atas, dan menyuruh yang lain berangkat juga. Saat Suk-oh sudah di atas tangga, Yerim bilang, "Tentu saja, mana ada orang yang lengannya panjang dan bisa menebas kepala dengan sekali ayunan." Mendengar omongan dari Yerim, si Suk-oh tertawa. Lalu Hyunju bilang, "Hayu mangkat ngomong wae." Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sampailah mereka di pintu bertulisan exit. Dengan sembrononya, si Suk-oh menendang pintu keluar itu, dan tampak di sana ada jendela besar dan terlihat banyak sekali labirin sekolah. Si Suk-oh kembali menggibahkan Sang Jin bersama Hyunju, tetapi diganggu oleh tangisan si Yerim. Si Suk-oh kesal dengan Yerim yang nangis wae, dan Suk-oh melihat ada toilet wanita di belakang Yerim, dan menyuruh Yerim buat cuci muka dan berhenti menangisnya. Saat sudah di depan pintu toilet, si Yerim gak mau masuk karena takut ada monster. Lalu si Suk-oh menendang pintu toilet itu dengan keras dan berteriak, "Apa di sini ada monster? Anjing, si eta meni sompral." Suk-oh membuka pintu WC satu persatu, dan ketika membuka yang terakhir, dia kaget. Ternyata tidak ada apa-apa di WC, guys. Suk-oh bilang, "Monster apa? Tidak ada apa-apa hingga saat ini. Aku mulai bosan." Saat ngebacot itu, tampak di balik cermin ada 4 monster menyerupai mereka berempat. Ih, anjay serem cok. Dan episode kali ini pun sudah selesai. Nantikan episode selanjutnya hanya di Nida di Film. Bye-bye.